Apabila lebih roy'uma apa penghasilan sesuatu wukifah alal masjid yang diwakafkan atas masjid, tujuannya wakaf limaslahatin untuk kemaslahatan masjid, au mutlakon atau wakaf secara mutlak, uddukhira maka dimasukkan apa roy'uma li imaratihi untuk pembangunan masjid. Misalkan ada sawah, ternyata penghasilan sawah di sini yang diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, dipakai untuk kemaslahatan masjid, dipakai, ternyata ada sisanya. Maka sisanya ini dikemanakan? Yaitu dimasukkan untuk pembangunan masjid. Tuh. Wajib bagi pengurus masjid idkharu syai'in, apa memasukkan sesuatu, mimma dari apa-apa, zada yang lebih, min wullatihi dari penghasilannya emak. Beda. Ini salah satu pengurus masjid ada yang kepepet. Kalau tidak dikasih utangan, ditarik motornya misalkan, karena motornya kredit. Kemudian oleh kepala pengurusnya dikasih pinjamannya, sudah, ini pinjam dulu bank masjid, nanti kembalikan kalau punya. Itu tidak boleh. Membeli lahan dengan sesuatu fadolah atau fadulah yang lebih, sesuatu yang lebih min roy'il mauqufi dari penghasilannya barang yang diwakafkan alal masjid untuk masjid, au ala masalihihi atau untuk kemaslahatan masjid, huwa aula itu lebih utama minat tijarati daripada diperdagangkan. Misalkan si A, saya kasih biaya kamu, ini biaya modal untuk modal kerja kamu bisnis, nanti pembagian hasilnya misalkan 60-40, 60-nya ke masjid, 40%-nya ke kamu. Itu namanya didagangkan, diputar. Nah, ini para santri juga, misalkan nanti ketika pas waktu libur, yang suka jokka ke jalan-jalan, singgah di masjid, jangan seenak perutmu mengecas HP masjid ditempati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il mukhlisin, amin amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tambihun, adapun ini peringatan. Lau zada ray'uma wukifa 'alal masjidi limaslahatin au mutlaqon uddukhirah li'imaratihi. Lau zada apabila lebih roy'uma apa penghasilan sesuatu wukifah alal masjid yang diwakafkan atas masjid, tujuannya wakaf limaslahatin untuk kemaslahatan masjid, au mutlakon atau wakaf secara mutlak, uddukhira maka dimasukkan apa roy'uma li imaratihi untuk pembangunan masjid. Artinya apabila ada barang
tanah misalkan, sawah misalkan diwakafkan untuk masjid, tujuan wakafnya untuk kemaslahatan masjid, atau diwakafkan untuk masjid secara mutlak, maka kalau penghasilannya itu lebih, ya, banyak penghasilannya, ada lebihnya, maka lebihnya tersebut dimasukkan untuk pembangunan masjid. Misalkan ada sawah, ternyata penghasilan sawah di sini yang diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, dipakai untuk kemaslahatan masjid, dipakai, ternyata ada sisanya. Maka sisanya ini dikemanakan? Yaitu dimasukkan untuk pembangunan masjid. Tuh. Sehingga karena dimasukkan untuk pembangunan, walahu syira'u syai'in bihi mimma fihi ziyadatu wullatihi. Walahu, dan itu boleh bagi nazir, boleh bagi nazir, boleh bagi pengurus, syira'u syai'in, adapun membeli sesuatu, bihi, dengan rai umma tadi, mimma, dari sesuatu, fihi, yang itu di dalam emma, ziyadatu wullatihi, adapun menambah penghasilannya. Jadi li'imaratihi saja tadi itu artikan untuk pembangunannya mauqifah saja, ya. Li'imaratihi untuk pembangunannya mauqifah, jangan ke masjid. Sehingga ketika ada tadi tanah, sawah diwakafkan untuk masjid, untuk kemaslahatan masjid, untuk secara mutlak untuk masjid, kemudian penghasilan tersebut lebih, kata-kata lebih di sini lebih dari kebutuhan masjid. Setelah digunakan untuk perbaikan ini, ternyata masih ada sisanya. Maka bagaimana sisanya ini? Maka katanya tersebut dimasukkan untuk pembangunan barang wakaf itu sendiri. Digunakan untuk pembangunan barang wakaf itu sendiri. Sehingga boleh bagi pengurus itu membeli sesuatu, ya, membeli sesuatu dari apa-apa yang menambah penghasilan. Dibelikan pupuk, ya, dipembelikan pupuk biar penghasilannya tambah banyak. Ya, pokoknya sekiranya dipembelikan sesuatu yang bisa menambah penghasilan barang yang diwakafkan tadi. Paham, ya? Pembelikan pupuk dan lain sebagainya. Walau zadah ma wuqifah li'imaratihi lam yashtar minhu syai'un. Lam yushtar minhu syai'un. Apabila lebih apa sesuatu wuqifah yang diwakafkan li'imaratihi untuk pembangunan masjid, lam yushtar, maka tidak dibeli, minhu, dari mauqifah tadi, syai'un, apa sesuatu. Tapi sekarang kalau misalkan diwakafkan untuk pembangunan masjid, bukan diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, atau tidak diwakafkan secara mutlak untuk masjid, tapi diwakafkan untuk pembangunan masjid, maka lebihnya dari penghasilan tersebut tidak boleh dipembelikan sesuatu selain dari pembangunan masjid. Dipembelikan pupuk tidak boleh. Harus berarti tertentu kepada pembangunan masjid. Karena tidak boleh, maka wa yuqaddamu imaratu iqarihi ala imaratihi. Dan didahulukan imaratu iqarihi, apa membangun pengarangan masjid, ala imaratihi, terhadap pembangunannya masjid, wa alal mustahiqina, dan atas orang-orang yang berhak, wa illam yashtarithul waqifu, walaupun tidak mensyaratkan padanya tadi itu al-waqifu, siapa orang yang mewakafkan. Kada demikianlah fil ubabi, yang ada di dalam kitab ubab.
Karena kalau misalkan barang yang lebih tadi itu adalah barang yang diwakafkan untuk pembangunan masjid, maka tidak boleh dibelikan sesuatu selain dari pembangunan. Sehingga berarti bagaimana? Maka yang didahulukan itu adalah membangun pekarangannya. Artinya membangun, memperbagus tanahnya, tanah untuk masjid itu. Misalkan kalau tidak rata, dikasih rata, di apa, pembiayaan itu dulu, ya. Daripada pembangunan fisik masjid, dan untuk mustahikinnya. Ya, mustahikinnya itu ya misalkan untuk gaji pengurusnya, seperti itu. Kalau misalkan si wakif tidak mensyaratkan, beda kalau mensyaratkan. Contoh, saya wakafkan sawah ini untuk pembangunan fisiknya masjid. Ini namanya disyaratkan. Berarti penghasilannya digunakan untuk membangun fisiknya. Kalau tidak ada persyaratan begitu, maka yang didahulukan adalah ikornya, adalah pekarangannya masjid. Ya. Tuh. Wa yajibu ala nadhiril waqfi, dan wajib bagi pengurus wakaf, idkharu syai'in mimma zada min ghullatihi li'imaratihi wa syira'u iqari bibaqihi. Wajib bagi pengurus masjid idkharu syai'in, memasukkan sesuatu, mimma dari apa-apa, zada yang lebih, min ghullatihi dari penghasilannya emak, li imaratihi memasukkan untuk pembangunan masjid, ya, untuk pembangunan masjid, wa syira'u iqarin, dan membeli pekarangan, bibaqihi, dengan sisanya. Nah, sehingga wajib bagi pengurus masjid itu sesuatu yang lebih dari penghasilan tadi. Dari penghasilan, misalkan tadi ya, diwakafkan untuk pembangunan masjid. Misalkan ada lebihnya, dikemanakan? Dimasukkan ke harta masjid yang mana? Maka dimasukkan untuk biaya pembangunan masukkan ke sana. Dan boleh katanya itu sisanya digunakan untuk membeli pekarangan lagi. Artinya untuk perluasan misalkan tanah masjid, misalkan 1 peta misalkan, maka boleh misalkan pembebasan dipakai untuk pembebasan lahan, itu boleh. Tuh. Lebihnya dari barang yang diwakafkan untuk masjid. Tapi jarang masjid yang mempunyai aset ini, jarang. Saya selama di sini belum tahu kalau ada masjid itu memiliki aset. Mungkin di kampungmu ada. Maksudnya itu begini, ada masjid punya sawah, masjid mempunyai kebun, itu namanya aset. Masjid mempunyai sawah, mempunyai kebun, dan lain sebagainya. Tuh. Yang mana sawahnya itu ketika panen, hasilnya itu semuanya masuk masjid. Itu namanya aset. Barang yang diwakafkan untuk masjid, bukan barang yang diwakafkan untuk dijadikan masjid, bukan. Untuk masjid, beda bahasanya ya. Tuh. Yang ada itu adalah barang yang diwakafkan untuk pondok. Saya wakafkan ini untuk pondok. Ya makanya miliknya pondok, itu namanya aset pondok. Ada sawah diwakafkan untuk pondok, ada kebun diwakafkan untuk pondok misalkan. Kalau untuk masjid ini saya belum dapat. Wa ammal iktiradu li imarati masjidin muhtajin ilaiha mimma li masjidin ghaniyin anil imarati fajaizun. Ammal iktiradu, adapun berhutang, li imarati masjidin, untuk pembangunan masjid, muhtajin ilaiha, yang butuh ilaiha terhadap imarah, mimma li masjidin, dari harta masjid,
waniyin yang tidak butuh anil imarati dari pembangunan, fajaizun, maka itu hukumnya boleh. Nah, sekarang berhutang. Hukum berhutang masjid yang akan dibangun, masjid yang butuh untuk imarah, yang butuh untuk dibangun, tapi dia tidak punya biaya. Boleh dia itu berhutang kepada masjid yang tidak butuh untuk dibangun. Itu hukumnya boleh. Misalkan ada masjid A. Masjid A di sini ternyata saldo kasnya itu banyak. Saldo kasnya itu banyak sekali. Dan di situ sudah tidak ada lagi apa yang mau dibangun misalkan. Kemudian ada masjid B sementara dalam tahap pembangunan. Maka boleh masjid B di sini berhutang kepada masjid A. Ini hukumnya boleh. Kalau berhutang ke tokonya, ya lebih lagi. Apalagi berhutang ke tokonya, lebih boleh lagi. Berhutang saja ke masjid yang status masjid itu miliknya siapa tidak ditahu, yang jelas miliknya Allah, itu boleh. Apalagi berhutang kepada toko yang jelas-jelas orangnya yang punya si ini misalkan, itu boleh. Kama dzakara Ibnu Hajar fi fatawihi, sebagaimana telah menjelaskan sampai Ibnu Hajar di dalam kitab fatawinya, wa nasahu, dan telah menas, ya, wa nasahu dan menas sampai Ibnu Hajar, menentukan, menjelaskan sampai Ibnu Hajar pada kata-kata wasu'ilah, dan ditanya, ya, wasu'ilah, dan ditanya sampai Ibnu Hajar, idastauna masjidun anil imarati, apabila tidak butuh apa masjid dari pembangunan, wa bi qurbihi masjidun akharu yahtaju ilaiha, dan itu di dekatnya, dekat masjid, ya, artinya dekatnya masjid ada pun masjid lain yang butuh terhadap imarah. Pertanyaannya, fahal yajuzu, maka apakah boleh linnadhiri, bagi pengurus, ayyak taridolaha mimmalil masjidil ghaniyyi biha, ayyak tarido, apa berhutang, laha, untuk imarah, mimmalil masjidi, dari hartanya masjid, al-ghani, yang tidak butuh, yang kaya, biha, dengan imarah, yang tidak butuh dengan imarah. Fa'ajaba, maka menjawab siapa Ibnu Hajar biqaulihi, dengan perkataannya, dzakaru, menjelaskan siapa ulama, annahu, bahwasanya, yajuzu lil qadi, boleh bagi qadi, ai wa man fi maknahu, artinya dan orang yang di dalam maknanya qadi, yang searti dengan qadi, ya, pengurus begitu. Apa yang boleh? Iktiradu malit tifli, apa menghutangkan hartanya anak kecil, wa illam yakun daruratan, walaupun tidak ada itu darurat, walaupun tidak ada apa iktirad daruratan, itu darurat. Bi khilafi nahwil abi, dengan membedai seumpama bapak, fala yajuzu, maka tidak boleh, dzalika, apa itu iktirad, illa li daruratin, kecuali karena darurat. Wa qadiyatu dzalika, adapun qadiyahnya di sini, ya, tuntutannya. Adapun tuntutannya itu atau perbandingannya itu sama dengan itu, annamal masjidi, sesungguhnya harta masjid, kamar tifli, itu seperti hartanya anak kecil. Sehingga fal iktiratu, maka adapun menghutangkan, li imarati masjidi, untuk pembangunan masjid, jaizun, itu boleh, lidzalika, karena itu malal masjid kamar tifli. Kal iktirati, sebagaimana berhutang, li imaratil waqfi, untuk memakmurkan wakaf, bal aula, bahkan itu lebih utama. Jadi pernah Ibnu Hajar itu ditanya, pertanyaannya,
Misalkan ada masjid itu tidak membutuhkan pembangunan, artinya masjidnya sudah utuh, tidak ada lagi untuk pembangunan. Sedangkan dekat dengan masjid itu ada masjid terdekat itu butuh untuk dibangun. Pertanyaannya, apakah boleh bagi pengurus, ya, bagi pengurus masjid berhutang untuk pembangunan itu, berhutang dari hartanya masjid yang tidak sementara dalam pembangunan, yang tidak butuh di dalam pembangunan? Maka jawabannya beliau katanya, ulama menjelaskan bahwa boleh bagi seorang qadhi, seorang hakim, artinya, dan orang yang searti dengan hakim, artinya orang yang mempunyai kekuasaan, itu boleh menghutangkan hartanya anak kecil walaupun tidak dalam kondisi darurat. Itu. Walaupun dalam, contoh misalkan ada seorang wali mempunyai yang namanya anak yatim. Anak yatim tersebut, atau misalkan ada seorang wali lah, kemudian si anaknya tersebut mempunyai banyak harta, maka boleh bagi qadhi, bukan bapaknya, boleh bagi qadhi, boleh bagi pemerintah di situ, itu boleh menghutangkan hartanya anak tersebut. Kalau bapaknya tidak boleh, bikhilafin ulama. Kalau bapaknya sendiri tidak boleh menghutangkan, kecuali dalam kondisi darurat. Sama dengan itu, tuntutannya itu adalah bahwasanya hartanya masjid itu hukumnya sama dengan hartanya anak. Berarti karena sama, berarti menghutangkan atau berhutang untuk pembangunan masjid itu hukumnya boleh. Karena itu sama dengan berhutang untuk kemakmuran wakaf. Berhutang untuk kemakmuran wakaf, bahkan itu lebih utama katanya berhutang untuk pembangunan masjid. Wa fi talkhisi, dan di dalam kitab talkhis, al-muradu adapun yang dimaksudkan manasohu adalah sesuatu yang telah dijelaskan. Wa aftanu sholah, berfatwa siapa yang sholat. Wal Bulkini, dari Imam Bulkini, bijawazib tiradin naziri, dengan bolehnya berhutangnya pengurus lil imarati untuk pembangunan bila idni mandukiro, dengan tanpa izinnya orang yang disebutkan. Ail qadhi, artinya qadhi, wa waliyil amri, dan pemerintah, orang atau yang mempunyai wewenang. Wali itu yang menguasai al-amri, urusan, berarti yang berwenang. Ya, siapa yang berwenang di daerah tersebut? Ya, misalkan ya kalau desa ya kepala desa, kalau camat ya pak camat, kalau kabupaten berarti bupati, kalau provinsi berarti gubernur, dan lain sebagainya. Jadi dalam kitab talkhis yang dimaksud dari penjelasan di depan itu adalah Ibnu Shalah dan Imam Bulkini itu berfatwa boleh bagi seorang pengurus itu berhutang untuk pembangunan masjid tanpa harus ada izin dari yang telah disebutkan tadi, yakni qadhi, pemerintah, dan yang berwenang. Kalau di depan tadi kan dijelaskan bahwasanya yang boleh menghutangkan atau yang berhutang tadi itu adalah qadhi. Yang berhak menghutangkan itu adalah qadhi. Sedangkan di sini kalau katanya Ibnu Shalah dan Imam Bulkini, pengurus saja walaupun tanpa izin dari qadhi tetap diperbolehkan menghutangkan, asalkan sama-sama masjid. Beda kalau yang lain. Makanya
Ketika kita misalkan nanti jadi pengurus masjid, maka uang masjid itu jangan dihutangkan sembarangan. Tidak boleh. Walaupun dihutang untuk urusan pribadi, tidak boleh. Yang boleh kalau dihutangkan masjid untuk masjid pula. Beda. Ini salah satu pengurus masjid ada yang kepepet. Kalau tidak dikasih hutangan, ditarik motornya misalkan, karena motornya kredit. Kemudian oleh kepala pengurusnya dikasih pinjamannya, sudah, ini pinjam dulu uang masjid, nanti kembalikan kalau punya. Itu tidak boleh. Yang sedemikian tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan uangnya pengurus. Itu bukan uangnya pengurus. Apalagi dipakai untuk urusan pribadi. Ya, paham ya? Oke. Kemudian bab al-ittijaru fi malil masjid. Ittijar itu berniaga atau berdagang, mendagangkan terhadap harta masjid. Harta masjid ini diperdagangkan. Bagaimana hukumnya? Harta masjid diperdagangkan, diniagakan. Wa'lam, ketahuilah, anna syira al-iqari bima faddala min rai'il mawqufi 'alal masjidi aw 'ala masalihihi huwa aula minat tijarati. Ketahuilah bahwasanya membeli pekarangan, membeli lahan. Pekarangan itu bahasa sekarangnya lahan. Membeli lahan dengan sesuatu fadalah atau fadulah yang lebih, sesuatu yang lebih min rai'il mauqufi, dari penghasilannya barang yang diwakafkan alal masjid, untuk masjid, au ala masalihihi, atau untuk kemaslahatan masjid, huwa aula, itu lebih utama, minat tijarati, daripada diperdagangkan. Kama qolal Mahalli, sebagaimana pendapatnya Imam Mahalli. Wa yatasarraful waliyu bil maslahati, dan mempergunakan, mentasarrufkan atau mempergunakan siapa wali, siapa pengurus, siapa yang menguasai, bil maslahati, dengan kemaslahatan. Maka dari itu fayashtari, maka membeli siapa wali, lahu, untuk masjid, al-iqara, terhadap lahan atau pekarangan. Wa huwa, adapun syira'ul iqar, aula, itu lebih utama, minat tijarati, dari berdagang. Qala al-Qulyubi, berkata sampai Imam Qulyubi, tambihun, peringatan, hukmu nadhiril waqfi fi dzalika, adapun hukumnya pengurus wakaf fi dzalika, di dalam itu malil masjid, kal wali, itu sama dengan wali. Nah ini, ketahuilah ya, membeli lahan dengan harta lebih dari penghasilan barang wakaf untuk masjid atau kemaslahatan masjid. Misalkan sama, contohnya sama. Misalkan begini, ada masjid punya sawah, ya, ada masjid punya sawah, masjid punya sawah, sawah punya masjid, ya, masjid punya sawah, masjid punya sawah. Kemudian sawahnya itu, dari mana kok bisa punya sawah masjid? Ada orang dermawan, ya, dia itu mewakafkan sawahnya untuk masjid. Saya wakafkan sawah ini untuk masjid, saya wakafkan sawah ini untuk kemaslahatan masjid. Sudah, oleh pengurus masjid dikelola yang namanya sawah, ditanami hingga ada hasil. Waktu panen, ternyata panennya ini melimpah, banyak hasilnya. Nah, banyak hasilnya di sini ternyata
Kan untuk kemaslahatan masjid, sudah dipakai untuk kemaslahatan masjid. Sebagaimana apa saja kemaslahatan masjid di depan, ya. Untuk yang namanya perbaikan-perbaikan, untuk gaji pengurus sudah. Ada tersisa. Tersisa sekitar misalkan 50 juta. Nah, jadi 50 juta ini diapakan? Apakah didagangkan, diperdagangkan, diputar uang tersebut, atau dipembelikan lahan? Nah, maka jawabannya, dibelikan lahan baru itu lebih utama daripada diperdagangkan. Jadi lebih baik ini dipembelikan lahan baru. Kalau misalkan ada sawah, ya pembelikan sawah, pembelikan kebun misalkan. Kalau memang ada, ya. Kalau diperdagangkan boleh juga, ya boleh juga. Artinya uang di sini daripada hanya disimpan di dalam rekening saja, tidak ada tambahan, mendingan didagangkan dengan cara misalkan, oke, ini misalkan si A, saya kasih biaya kamu, ini biaya modal untuk modal kerja kamu bisnis, nanti pembagian hasilnya misalkan 60-40, 60-nya ke masjid, 40%-nya ke kamu. Itu namanya didagangkan, diputar. Maka itu pun juga boleh. Inilah sebagaimana pendapatnya Imam Mahalli. Katanya Imam Mahalli, seorang wali itu harus mempergunakan hartanya orang yang diwali itu, yaitu sekiranya mengandung maslahat. Seperti yang saya bilang dulu di depan, ketika barang-barang masjid tersebut, tindakan pengurus harus mempergunakannya, atau pengurus harus bertindak sekiranya mengandung maslahat untuk masjid. Seperti misalkan mikrofon, tangganya masjid, maka itu tidak bisa dipinjamkan. Bukan tidak bisa dipinjamkan, bisa dipinjamkan, bukan pinjam artinya, yakni disewakan. Kenapa? Karena kalau disewakan ada maslahat yang kembali untuk masjid. Beda kalau dipinjamkan. Itu kalau dipinjamkan itu kan anugerah, gratis, tidak ada yang kembali. Atau katanya orang Jawa, kalau dipinjamkan itu termasuk ucap ratu, ora tuku. Itu makanya disewakan. Saya masih ingat dulu ketika saya itu menikah, ya, ketika saya dulu menikah, rumah mertua saya di Bonde itu kan tidak ada tangga luar, ya kan? Sedangkan adat kalau di sini kan biasanya kalau ada rumah lantai 2 kan biasanya kalau pengantin kan lewat luar kan, nih tangga luar, tidak ada tangganya. Nah pada waktu itu kebetulan tangga yang dipakai yaitu adalah tangganya yang sekarang rumahnya Ustadz Busra itu. Tangga rumahnya itu kan dulu itu asrama itu ya, asrama. Tangga itu dipakai ke Bonde. Ketika tangga itu dipakai ke rumah Bonde, yang jelas asrama tidak ada tangganya. Bagaimana santri naik ke asramanya? Akhirnya untuk rumah di sini dipinjamkanlah tangganya Masjid Bonde. Tangganya Masjid Bonde itu dipinjam ke sini. Diketahui oleh Nang Guru. Oleh Nang Guru. Kenapa ada tangga baru ini? Dia jelaskan, tangga di sini dibawa ke rumah Bonde, tangga yang di asrama pakai dipinjamkan untuk dari Masjid Bonde. Apa jawaban beliau? Tidak boleh. Tidak boleh dipinjam, harus disewa. Kembali sana. Artinya bukan kembali sana, tanya ke pengurusnya. Akhirnya ditanya pengurusnya, ini tidak boleh dipinjam oleh guru, harus disewa. Berapa mau disewakan? Bila pengurusnya ya berapa. Akhirnya enggak, harus jelas berapa mau disewakan. Akhirnya disewakanlah pada waktu itu tahun 2011 itu disewakan 20.000. Disewakan 20.000 satu hari. Dipakai selama 2 hari, 2 atau 3 hari itu. Ya. Nah, jadi sesuai. Jadi barang-barang masjid itu nanti kalau kamu jadi pengurus jangan
jangan dipinjamkan, akan tetapi sekiranya mengandung masalah. Nah, ini para santri juga, misalkan nanti ketika pas waktu libur, yang suka jokka ke jalan-jalan, singgah di masjid, jangan seenak perutmu mengecas HP masjid ditempati. Setrum itu kan punyanya Mas. Sedangkan itu harus diperlakukan sekiranya mengandung maslahat. Kalau kamu mengecas HP di masjid, ngecas masjid bagaimana? Mengecas HP di masjid, usahakan bayar. Kalau tidak ada pengurusnya, paling tidak masukkan ke kotak amalnya. Ya, jangan kadang-kadang singgah, lobet, senangnya tinggal ngecas sambil baring-baring, gratisan. Tidak boleh demikian, ya. Tuh, harus bertindak, apalagi kalian santri. Kemudian, nah maka dari itu karena harus melakukan yang maslahat, sehingga seorang wali tersebut membeli untuk masjid sebuah pekarangan, itu lebih utama dari diperdagangkan. Karena kalau diperdagangkan ini kan kita tidak tahu apakah ada untung atau tidak. Maunya kita kan ketika berdagang pasti siapa tahu nanti kena musibah kemudian rugi. Sedangkan kalau dibelikan yang namanya lahan, yang jelas lahan di sini tetap ada. Yang tetap ada kan? Nah, itu makanya sehingga dipembelikan lahan itu lebih utama. Menurut Imam Qulyubi, hukumnya pengurus wakaf itu sama dengan wali. Bagaimana walinya anak yatim? Itu walinya anak yatim, ya. Itu kan dia melakukan terhadap hartanya anak yatim sekiranya yang mengandung maslahat. Maka dari itu pengurus masjid pun juga demikian. Makanya kalau ada orang tua tak atau keluarga tak yang jadi pengurus masjid, nanti kalau pulang tanya, jangan sampai ya itu tadi, tetangganya mau kawin tidak ada duitnya, pinjam ke masjid, pinjam ke masjid. Jangan begitu. Lakukan sekiranya ada, ya paling tidak sewalah. Masa dia itu tidak mampu menyewa, misalkan selama acara itu menyewa mikrofon 5.000 rupiah? Masa tidak mampu? Semiskin apa kalau 5.000 rupiah tidak mampu? Ya kan demikian. Masa uang penaik saja mampu, 5.000 tidak mampu? Ini kan secara akal kan tidak masuk akal, demikian maksudnya ya. Tuh, jadi lakukanlah hal-hal yang mengandung maslahat untuk masjid. Itulah pentingnya masjid. Dan juga nanti kalau misalkan ini teman-teman yang PDF ini tugas, kalau adakan pengajian ya singgung-singgung masalah, orang luar tidak ditahu itu tentang kepengurusan masjid itu. Iya, tidak tahu, makanya jelaskan, biar tidak seenaknya itu. Kan kadang-kadang saya lihat itu di satu masjid, wah ini termasuk menghambur-hamburkan harta masjid. Dipembelikan ini perhiasan, lampu warna-warni, kelap-kelip. Ini mau lampu jadikan diskotik apa masjid? Kan demikian. Yang sewajarnya lah ya, yang sewajarnya. Ya, itu mungkin untuk pertemuan sekarang. Insyaallah nanti kita akan lanjut, mudah-mudahan. Sebenarnya pembahasan itu di belakang agak-agak bagus semua sih, tentang hukumnya air masjid, ya, tentang lampu masjid, bagaimana lampu di masjid itu mengurus itu, apakah dinyalakan 24 jam non-stop atau dimatikan, dihidupkan sebagai atau bagaimana, itu ada semuanya nanti di belakang. Ya mudah-mudahan sampai. Ya kalau tidak sampai ya lanjut sesudah. Nah ya sesudah Ramadan. Bagi yang tugas ya ikut secara online saja lanjutannya gitu. Iya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.